Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat semua, selamat datang ya, selamat berjumpa kembali ya di webinar kita setiap Selasa malam ya, Masya Allah. Alhamdulillah ini udah rame yang ngumpul ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan eh, memulai webinar kita. Tapi sebelum memulai saya pengen cek dulu ya. Ini teman-teman yang sudah menikah berapa orang kira-kira? Yang ngerasa udah nikah ya, yang ada ngerasa udah nikah silakan klik raise hand. Nah, itu ada tombol raise hand. Yang udah berumah tangga, yang udah nikah raise hand. Yang jomblo udah diam aja dulu ya. Jadi nggak ngapa-ngapain kalau masih sendiri ya. Oke. Up 6. Yang lain 7, 8. Oke. 9, 8. Kok turun naik ya? Apa ada yang pergantian status dengan cepat? Tadi 8, 9 sekarang jadi 8. Oke, 8 ya. Benar nih ya, dari 40-an orang 8 yang udah menikah ya. Kalau gitu mah kita bahas materi ta'aruf kalau gitu ya. Sama aja sih sebenarnya ya, materi ta'aruf tapi versi untuk yang sudah menikah. Yang udah menikah raise hand silakan yang udah menikah. Jangan-jangan nih Akademi Pernikahan isi grupnya banyak yang masih apa? Jomblo ini ya. Gitu dong, udah rame nih yang raise hand ya. Udah rame yang udah nikah ya. Oke, terima kasih ya ayah bunda, bapak ibu semua, teman-teman semua yang udah raise hand ya. Berarti yang nggak raise hand jomblo gitu ya, udah kebayang gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil amdi wa iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, cintanya, kasihnya dan sayangnya. Alhamdulillah setiap Selasa malam ya kita bisa belajar bareng lagi ya, Masya Allah. Ya ini mungkin malam yang ditunggu-tunggu ya oleh sebagian teman-teman ya. Karena ingat Selasa malam, ingat Akademi Pernikahan ya. Jadi setiap Selasa malam insya Allah Akademi Pernikahan menyelenggarakan pembelajaran free buat teman-teman semua. Ya, pembelajaran gratis untuk teman-teman semua ya. Insya Allah tema kita pada malam hari ini ya kita akan membahas tema tentang mengenali pasangan ya. Oke, saya akan share slide-nya ya, izin share slide-nya ya. Jadi bagaimana mengenali pasangan. Nih meskipun yang udah nikah ya, itu ternyata masih perlu ya, masih penting untuk mengenali pasangannya ya. Seberapa kenal dengan pasanganmu? Kalau belum banyak kenalnya, yuk kenalan lagi. Nah, ini mungkin yang baru join ya, salam kenal sahabat semua. Nama saya Agus Ari Wibowo, akrab disapa Uda Agus. Ya, alhamdulillah saya adalah founder dari Akademi Pernikahan ya, dan juga sekaligus salah satu pembicara di Akademi Pernikahan ya. Insya Allah Akademi Pernikahan adalah wadah pembelajaran pasutri ya, yang menghadirkan program-program yang praktis ya, yang bisa langsung dipraktekkan. Jadi kalau teman-teman ikut Akademi Pernikahan, insya Allah dapat ilmu dan bisa langsung dipraktekkan ya, dan tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman ya. Jadi basic atau fondasi kita adalah Islam, Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya bagi yang baru join mungkin ya. Langsung aja ya kita mulai. Nah, ini pertanyaan untuk yang sudah menikah. Nah, boleh jawab di fitur chatnya. Sudah seberapa kenalkah dengan pasangan Anda? Berapa persen kira-kira? 100% kah? Yang udah nikah ya, yang belum nikah nyimak dulu ya. Yang udah nikah boleh kasih tahu saya. Kira-kira teman-teman ngerasa kenal pasangan teman-teman udah berapa persen? Ayo silakan ya share di chat. 70% ya, alhamdulillah ya udah lumayan gitu ya. Yang lain? Baru satu orang nih ya. Yang lain gimana? Yang lain udah berapa persen? 90%, oke. 75%, yes.
Nanti kita akan uji ya. Kita tes ya, benarkah segitu gitu ya. Sebenarnya ini materinya panjang teman-teman semua, tapi mungkin kita akan bahas sedikit ya malam hari ini karena waktunya 45 menit ya. Mungkin di lain kesempatan kita belajar bareng lagi gitu ya. Halo admin. Nah, mau tanya mengenai speaker saya tidak bisa dikecilkan volumenya. Apakah seluruh peserta sama atau saya doang? Kalau mengecilkan speaker kayaknya pakai volume handphone ya. Jadi bisa ya. Alhamdulillah 7 tahun menikah, saya sudah 90% mengenali suamiku sahabatku. Oke, bagus ya. Ada yang masih 60%, ada yang masih 50% karena baru menikah dan masih LDM. Ya, 60%, 75. Rata-rata minimal udah di atas 50 lah ya, minimal 50 ya. Kalau ada tiba-tiba yang bilang baru 10%, nah gitu kan kita kaget ya. Tapi alhamdulillah nggak ada gitu ya. Nah, teman-teman semua, sahabat semua, mengenali pasangan itu perlu. Ya, kenapa? Karena ketika mengenali pasangan dengan baik, akan membantu Anda lebih mudah untuk mengerti dan dimengerti oleh pasangan. Ya, kadang kita ngerasa ya pasangan itu nggak cinta sama saya, emang nggak cinta sama kita, misalnya gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, kita sudah pernah kasih tahu belum? Pernah mengenalkan belum ke pasangan bagaimana kita semestinya dicintai? Kita ngerasa pasangan nggak mengerti kita. Kita pernah nggak atau sudah pernah melakukan ya atau memberitahu ke pasangan bagaimana cara mengerti diri kita? Ya atau mungkin teman-teman semua ya ada di sini ya yang merasa nggak mengerti pasangannya. Ya, nggak mengerti pasangannya. Ih, saya heran nih sama kamu, saya nggak mengerti kamu, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah udah tahu belum cara mengerti untuk mengerti pasangan? Gitu ya. Dan itu semua ya muaranya cuma satu, kenal. Ya, kenal pada akhirnya akan membantu teman-teman untuk apa? Untuk memahami pasangan. Kenal nggak hanya sekedar tahu ya, nggak hanya sekedar tahu namanya ya, tapi lebih dalam dari itu. Nah, ada banyak poin ya, ada banyak poin yang bisa dikenali dari diri pasangan ya. Nah, yang paling mendasar, nah ini adalah profil diri ya. Apa aja tuh profil diri? Ini biasanya kalau yang ta'aruf ini tukar CV. Ya, tukar CV lalu dapat CV ya. Itu adalah profil diri lah, gitu ya. Hal-hal sederhana, hal-hal simple yang dekat dengan dirinya. Kita akan tes misalnya ya. Soal profil diri. Ya. Ini contohnya ya. Yang pertama, teman-teman boleh jawab ya. Kalau yang nyiapin pulpen boleh langsung jawab. Siapa nama lengkap pasanganmu? Kenal nggak? Jangan sampai nggak kenal mah kalau yang ini. Ya. Nah, yang kedua, nama panggilan waktu kecil. Nama akrab, nama panggilan waktu kecil pasangan ada nggak yang nggak tahu? Yang nggak tahu boleh dong raise hand gitu ya. Yang udah nikah tapi ya, yang nggak tahu nama panggilan waktu kecil. Atau tahu semua? Atau dia nggak punya nama panggilan gitu ya. Oke, ya. Lalu apa lagi? Ini profil ya. Teman-teman boleh jawab langsung ya. Nanti boleh pasangannya suruh jawab juga. Nah, ini tempat. Tempat itu maksudnya bukan kota. Ya, bukan kota besarnya ya. Kalau Jakarta ya Jakartanya di mana? Jakarta itu luas. Ya. Jadi tempat lahir pasangan. Hari lahir pasangan, ya tanggal lahirnya, jamnya dan tahun kelahirannya. Ada yang tahu semua? Yang nggak tahu semua boleh raise hand. Ya, yang nggak tahu semua ada nggak yang nggak tahu semua? Ya, nah, ini cari tahu teman-teman semua. Ya, berarti masih perlu tuh untuk mengenali ini hal mendasar banget ya, tempat, hari, ya, hari apa lahirnya, gitu ya. Nah, kalau yang mau apa namanya, mau ngelihat bisa tuh ya, dilihat di kalender bisa ya, di set tahun kelahirannya. Kalau tanggal saya yakin rata-rata tahu lah. Ya kalau nggak sampai nggak tahu tanggal kelahiran pasangan mah, wah kebangetan lah ya. Tapi kalau hari belum tentu. Jamnya tahu nggak? Itu ya. Jadi
semakin mengenali lebih dalam itu akan semakin baik. Belum tahu gitu. Oke. Ini yang lain tahu semua, nggak ada yang resen ya. Jangan anggap lah ya tahu semua lah ya. Oh, ada satu orang. Nah ini tinggi dan berat badan pasangan terupdate atau terkini. Nah, tahu nggak berapa yang terkini? Artinya adalah dalam 1 bulan terakhir lah. Ya tinggi dan berat badan pasangan. Ini hal-hal yang sederhananya. Ada nggak yang nggak tahu? Oh, nggak tahu juga. Nggak tahu jamnya. Oke, berarti cari tahu lagi ya. Mas, kamu lahirnya jam berapa sih? Di mana tempatnya gitu ya? Tempat itu bukan kota besarnya ya. Kayak saya gitu ya. Kayak saya lahirnya di Jakarta. Ya, Jakarta itu luas gitu ya. Saya lahirnya di Jakarta Timur. Jakarta Timur luas juga. Nah, lahirnya adalah di Klender misalnya. Itu contoh gitu ya. Artinya adalah tempat paling kecilnya. Kalau pasangan belum nikah dah, kalau belum nikah nyimak dulu ya. Ini untuk yang sudah menikah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman belajar aja ilmunya. Nanti ya sebelum teman-teman bisa apa? Bisa menghafal ini. Dan orang gitu ya. Orang kalau misalnya kita tahu detail tentang dirinya, itu akan menjadi suatu hal yang bermakna baginya. Ya. Jangankan pasangan ya, orang lain aja misalnya kita kenal sama orang lain itu tapi kita tahu hal rinci tentang dirinya. Ya apalagi pasangan ya, ketika teman-teman tahu lebih dalam, lebih detail tentang pasangan ya. Itu artinya teman-teman ya keponya udah maksimal tuh sama pasangan gitu ya. Emang udah bagus lah kualitas cintanya. Kenapa? Karena seseorang ketika dia semakin mencintai, maka dia akan semakin mengenali lebih mendalam. Dia akan semakin tahu detail-detail kecilnya. Ya, misalnya ada seseorang yang sangat mencintai barangnya. Dia sangat mencintai misalnya barang koleksinya. Ya, misalnya koleksinya itu cuma lukisan doang gitu ya. Lukisan dan dia itu tahu detailnya. Bahkan ketika itu kesenggol 1 senti saja bergerak dia tahu. Ini ada perubahan nih. Kenapa? Karena dia saking begitu cintanya, saking begitu sayangnya kepada barangnya tersebut. Ya, pencinta bunga ya, coba aja gitu ya datang ke taman bunganya, acak-acak tuh pot bunganya. Yang biasanya di atas pindahin bawah, yang biasanya bawah pindahin atas, besok tahu dia. Kenapa? Karena dia cinta, dia sayang sama bunganya, dia mencintai tanamannya, dia tahu detailnya. Begitu juga dengan kepada pasangan. Ya, jadi semakin tahu detailnya pasangan, itu adalah tanda Anda semakin mencintai pasangan Anda. Golongan darah pasangan ya, insya Allah udah tahu semua ya. Ada yang nggak tahu golongan darah? Terus apa lagi? Nama sekolah pasangan dari TK hingga pendidikan terakhir. TK, SD, SMP, kalau dia PAUD ya mungkin PAUD gitu ya. Kuliahnya dan seterusnya. Nah ini ukuran, ukuran pakaian deh. Tahu nggak ukuran pakaian istrinya berapa, bajunya berapa gitu ya. Ukuran pakaian dalamnya berapa, ya ukuran celana atau roknya berapa, ukuran sepatunya yang terkini berapa. Ya, jadi kalau misalnya di luar teman-teman nih harus membeli sesuatu buat pasangan, misalnya beli sepatu, ya dan teman-teman nggak bisa menghubungi buat nanya, kira-kira tahu nggak? Ini juga menarik ya. Auto wawancara suami, yes ya. Udah lama nggak nimbang ya, berarti sama-sama nimbang lagi ya. Lalu apa lagi? Lalu adalah 3 makanan yang disukai oleh pasangan. 3 makanan favorit, tahu semua ya. Haruslah tahu ya, kalau makanan Masya Allah banyak yang tahu. Lalu 3 minuman yang disukai oleh pasangan. Makanan atau minuman yang tidak disukai oleh pasangan. Lalu warna kesukaan pasanganmu, ya, hobi pasangan, film dan buku favorit pasangan, ya. Jadi ada 13 ya. Jadi kalau teman-teman semua nih tahu ya paling tidak 10 hal, maka insya Allah teman-teman udah kenal dengan pasangannya dari hal profilnya. Ya. Ada lagi nggak selain ini profilnya? Ya ada, misalnya kalau kita mau perdalam lagi bisa saja ya.
Misalnya bau khas badannya gitu misalnya, sampai yang detail-detail bisa saja. Ya, silakan aja nanti kalau misalnya teman-teman mau mengimprovisasi, mau menambah-nambahkan yang lain ya silakan. Ya, tapi setidaknya ini adalah 13 hal yang mendasar. Ya. Jadi kita jangan jauh-jauh dulu nih ya, ngenalin hal yang berat-berat. Hal yang mendasar dulu aja, yang basic. Ya. Nah, jadi kalau yang belum kenal sama pasangan coba ya wawancara ulang ya, tanyain atau cari tahu gitu ya. Cari tahu dari orang tuanya atau siapanya dan sebagainya. Oke, balik lagi materi kita ke yang tadi. Nah, ini. Profil diri udah kita bahas ya. Lalu yang kedua juga yang perlu dikenali dari pasangan adalah latar keluarga dan pengasuhan dari kecil. Ya, bagaimana hubungan pasangan dengan orang tuanya, bagaimana pasangan diasuh, ya, bagaimana kondisi keluarga pasangan di waktu pasangan kecil dan seterusnya. Nah ini perlu. Kenapa? Karena hal-hal ya yang teman-teman lihat dari diri pasangan hari ini, entah itu emosinya, entah itu cara dia memperlakukan teman-teman, entah itu kebiasaannya, kepribadiannya, itu berasal dari ya, latar belakang keluarganya, itu berasal dari ya pengasuhannya di waktu kecil. Ya ini juga hal yang perlu. Jadi kalau teman-teman yang ikut kelas ta'aruf saya, lah ini malah kalau di kelas belajar ta'aruf ya saat fase-fase ta'aruf ya. Buat yang masih jomblo ini dikenali. Karena bisa jadi ini akan menjadi poin penting ya, apakah akan melanjutkan menikah dengan seseorang atau tidak. Ya. Karena untuk mengenali kondisi dirinya lebih dalam seseorang itu ya kenali kepada pengasuhannya di waktu kecil. Ya bagaimana caranya marah, caranya sedih gitu ya. Bagaimana caranya senang misalnya, ya kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam dirinya dan seterusnya. Ya ini banyak poin-poinnya gitu ya. Lalu apalagi kualitas agama. Ya, jadi kualitas agama pasangan. Mulai dari pemahaman ya, mulai dari ibadahnya gitu ya. Mulai dari akhlaknya. Karena banyak ya orang atau enggak sedikit ya, orang yang menuntut pasangannya harusnya suami saya rajin dong sholatnya ke masjid. Harusnya suami saya rajin dong baca Quran. Ya, padahal belum dicek kualitas agamanya karena bisa jadi ya suaminya malah baru perlu di sholat 5 waktu aja udah bersyukur sebenarnya gitu ya. Jadi jangan terlalu tinggi dulu ekspektasi kalau misalnya sudah tahu kualitas agamanya. Nah, bagi yang masih jomblo, masih sendiri, ini juga hal yang perlu dikenali sebelum menikah. Ya, setelah menikah pun masih tetap perlu dikenali. Bagaimana sih kualitas agama pasangan kita yang terupdate gitu kan? Atau mungkin kalau ada yang ikut yang punya manhaj, nah gitu ya. Apa sih manhaj pasangan gitu kan? Apa yang diyakini oleh pasangan tentang kehidupan ini, tentang agama ini? Bagaimana pasangan melihat segala sesuatu hal yang terjadi ya, keyakinannya terhadap takdir misalnya dan seterusnya. Ini perlu dikenali juga dari diri pasangan. Cara ngenalinya gimana? Ya melalui pengamatan, dilihat. Ya, kita lagi jalan misalnya nih, lagi jalan keluar ya, hari libur misalnya. Ada azan berkumandang ya. Lihat aja pasangannya ada ini enggak gitu ya, ada kesadaran enggak? Iya, azan berkumandang cari tempat sholat yuk. Itu aja udah hal sederhana ya dalam menilai atau melihat kualitas agama seseorang tentang ibadah misalnya. Mau makan misalnya ya, kalau makan di luar ya, kualitas pemahaman tentang halal haram misalnya. Ya bisa juga dilihat dari ketika nyari tempat makan, apakah memastikan yang halal atau ya udah asal makan aja lah yang penting enak gitu kan. Karena haram, ya haram itu tidak hanya terkait dengan babi gitu ya. Karena banyak restoran-restoran, rumah makan atau bahkan tukang nasi goreng keliling. Itu yang pakai namanya angcio gitu ya. Angcio itu ya haram gitu. Jadi menurut MUI gitu ya, itu suatu yang haramkan dan tidak boleh untuk dimakan. Ya. Nah, seberapa sadar ya, seberapa aware kita terhadap hal-hal yang seperti itu. Itu dari pengenalan kualitas agama. Ya, mengenali kualitas agama pasangan. Oke. Lalu selanjutnya apa lagi ya selain kualitas agama? Self esteem. Nah, self esteem itu apa? Self esteem itu adalah tentang bagaimana pasangan kita melihat atau menghargai dirinya. Ya. Ini adalah tentang
bagaimana dia mencintai dirinya. Bagaimana dia tentang menyayangi dirinya. Bagaimana dia tentang menerima dirinya, penerimaan terhadap dirinya. Ya. Nah, ini perlu banget untuk dikenali. Kenapa? Karena ketika teman-teman nih misalnya ya ayah bunda gitu ya, pasangannya memiliki self esteem yang rendah, artinya dia merasa dirinya itu kurang berharga, itu bukanlah siapa-siapa, banyak salah dan seterusnya gitu ya, atau mungkin banyak insecure-nya. Nah, orang yang punya self esteem rendah dengan orang yang punya self esteem tinggi itu cara memperlakukannya ketika dia melakukan kesalahan ya, itu berbeda. Orang yang punya self esteem rendah ketika dia melakukan suatu kesalahan, terus pasangannya menyerang dia misalnya, menyalahkannya, menyesalinya misalnya, ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi self esteem-nya makin anjlok, ya. Nilai keberhargaan dirinya itu makin anjlok. Dia merasa makin nggak berguna, dia merasa jadi orang makin nggak penting gitu ya. Dia merasa makin menjadi rumahan rengginang gitu. Kan sering ya, akulah bukan siapa-siapalah, cuma remah rengginang. Nah itu ya ciri-ciri orang yang self esteem-nya rendah. Nah, ketika orang self esteem-nya rendah, dia melakukan kesalahan, maka ketika diperlakukan dengan menyerangnya, menyalahkannya, menuntutnya misalnya, yang ada apa? Yang ada dia ikut down dirinya. Ya. Bahkan dia bisa jadi menyesali dirinya itu berhari-hari. Ya, kok saya gini banget ya, kok saya bodoh ya, kok saya nggak berguna ya. Saya nggak mikir ya. Akhirnya apa? Akhirnya kondisi mentalnya makin memburuk. Ya, berbeda ya dengan orang yang self esteem-nya tinggi. Self esteem-nya tinggi ketika dia melakukan kesalahan, dia bisa membedakan yang mana kesalahan yang dia lakukan itu adalah sebagai bagian dari kapasitas dirinya ya, misalnya dia salah dalam memasak misalnya. Itu berarti kan keahliannya masak yang kurang. Dia tahu, tinggal keahliannya yang tinggal dilatih, tinggal minta maaf. Ya. Self esteem-nya akan tetap tinggi. Dia nggak akan nyalahin dirinya nggak berguna gara-gara gagal masak gitu ya. Nah, self esteem rendah atau tinggi bisa juga dilihat ketika teman-teman mungkin melakukan ya ikut tes atau seleksi tertentu lalu gagal. Karena ada tuh orang yang tes CPNS gagal, langsung down berhari-hari. Yaitu pertanda dia self esteem-nya itu rendah. Kenapa? Karena ketika dia merasa dia gagal ya di dalam suatu suatu ujian, maka yang dia lihat gagal adalah dirinya. Ya, dia merasa udah nggak berharga, dia merasa nggak berguna gitu kan. Dia nyalahin diri dan seterusnya. Orang yang self esteem-nya tinggi, dia ngelihat kegagalan itu ya cuman skill-nya, kemampuannya, soal kemampuannya ya tinggal ditingkatkan. Gitu ya. Sementara nilai keberhargaan diri ya tetap aja tinggi gitu ya. Yang namanya manusia gitu ya, pastilah ya yang soal skill, kemampuan itu sering gagalnya, sering salahnya. Nah, di situ perlunya kita memisahkan yang mana yang nilai keberhargaan diri atau self esteem, mana yang tentang kemampuan diri ya. Ini disebutnya self confident ya, atau kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu adalah self confident. Self confident itu dia terkait dengan skill, dengan kemampuan ya, dengan kapasitas diri. Sementara self esteem itu dengan bagaimana kita melihat diri kita. Ya, apakah berharga atau enggak. Gitu ya. Jadi sesederhana itu kalau self esteem. Nah, ketika orang self esteem-nya tinggi ya, idealnya memang self esteem ini harusnya tinggi terus gitu ya. Dia gagal sekalipun dia akan melihat kegagalan itu bukan dirinya yang gagal, tapi dia ada skill-nya yang belum sampai, yang belum mencukupi untuk sukses di dalam bidang tersebut. Ya, saya misalnya ya ketika saya bikin meja ya, saya gagal. Apakah yang gagal diri saya? Enggak. Yang gagal adalah skill saya. Skill saya adalah membuat meja. Nah kan nggak sedikit orang ketika skillnya yang gagal ya, self confidence-nya yang turun ya, maka dirinya pun merasa dirinya gagal juga. Nah ini perlu dicek juga kepada pasangan ya, seberapa bagus pasangan kita dalam melihat ya dan menghargai dirinya ya. Ini dicek apakah dia punya insecure misalnya, punya kecemasan dan seterusnya. Nah kalau misalnya dia masih di bawah nih pasangan ya, berarti lebih banyak untuk apa? Untuk menjaga atau meningkatkan self esteem-nya. Kasih apresiasi
ya, kasih motivasi misalnya, didukung dan seterusnya. Ya, jadi itu self esteem ya. Lalu apalagi? Lalu adalah nilai-nilai hidup ya. Nilai-nilai hidup adalah sesuatu yang dia yakini, yang dia percayai dalam kehidupan ini. Ya, bisa saja itu adalah nilai yang dia percayai yang lebih dominan adalah nilai-nilai agama, ya bisa jadi itu adalah mitos ya. Misalnya kalau jomblo ya ada yang menganut nilai hidup misalnya nggak boleh nolak orang. Nah, kalau menolak laki-laki itu pamali ya. Kalau nolak laki-laki nanti jodohnya jadi susah. Itu kan nilai-nilai kehidupan yang diyakini. Ya. Apakah itu sesuai dengan syariat ya enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman meyakini itu ya bisa jadi itu kejadian dalam kehidupannya. Ya itu nilai-nilai kehidupan. Hal-hal apa yang penting, hal-hal apa yang diyakini dalam hidup. Gitu juga dengan pasangan. Ya ini dicek ya nilai-nilai hidup atau nilai-nilai pasangan. Nah, yang selanjutnya apalagi yang dikenali dari pasangan ya, kapasitas diri ya, skill dan kemampuan. Ya. Apa aja nih skill-skill dari pasangan kita yang saat ini misalnya sudah dia miliki. Apa aja skill-skill yang saat ini yang dia masih perlu belajar ya, dan kemampuan apa yang dia masih perlu belajar. Lalu apa lagi? Lalu kebiasaan ya. Kebiasaan apa nih yang udah menjadi bagian dari kehidupan pasangan ya sejak sebelum menikah? Ya. Ini nyambung lagi ya dengan materi sebelumnya. Ketika teman-teman tahu nih kebiasaan-kebiasaan pasangan dari sebelum menikah dan itu kebawa setelah menikah, insya Allah ya itu akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk berempati, lebih mudah untuk menerima pasangan. Ya misalnya nih pasangan punya kebiasaan ya, kebiasaannya adalah begadang gitu kan. Setelah dicek ternyata itu udah terjadi bertahun-tahun. Ya sejak SMP dia udah begadang mulu, dia nggak pernah tidur jam 11 atau jam 10, dia itu baru tidur jam 2. Nah, berarti kan ada empati. Oh, dia ini udah kebiasaan. Yang namanya mengubah kebiasaan ya tentu perlu proses, ya tentu perlu perjuangan. Nggak mudah, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah lingkungan. Ya, lingkungan tempat di mana pasangan kita tumbuh dan besar, gitu ya. Nah, ini teman-teman semua, masing-masing ini ya, insya Allah gitu ya, dalam waktu dekat mungkin beberapa waktu ke depan saya akan bikin ini poin-poinnya. Ya, jadi untuk mengukurnya gimana nih kita mengenali pola pengasuhan gitu ya. Untuk mengukur self esteem gimana gitu ya. Insya Allah nanti kalau udah selesai ya insya Allah nanti akan saya infokan kepada teman-teman. Insya Allah akan menjadi semacam tool ya atau alat ya untuk apa? Untuk mengenali pasangan lebih dalam gitu ya. Lalu apalagi yang perlu dikenali? Bahasa cinta. Nah, ini mungkin pasangan teman-teman udah cukup familiar ya dengan istilah ini. Bahasa cinta itu ada yang hadiah gitu ya, ada yang sentuhan, ada yang apresiasi, pelayanan gitu ya, dan juga dan waktu berharga. Jadi ada 5 bahasa cinta manusia. Nah, teman-teman udah tahu belum ya bahasa cinta apa nih yang dominan di pasangan? Setidaknya satu orang punya ya 2 bahasa cinta yang dominan. Ini bahasa cinta. Lalu kebutuhan dasar utama. Nah, ini ada 6 kebutuhan dasar manusia ya. Ada orang itu yang butuh kepastian ya. Jadi dia selalu berada di mengharapkan atau berkeinginan segala sesuatu itu harus pasti-pasti. Ya. Kalau mau nyari kerjaan ya udah yang pasti-pasti aja. Ya, kalau mau nyari tempat tinggal ya udah yang penting yang pasti. Ya, itu ada orang yang kebutuhannya kepastian. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 6 ya, ada yang membutuhkan kepastian, ada yang membutuhkan variasi gitu ya, perubahan ya dia. Jadi dia suka dengan perubahan gitu kan. Yang membutuhkan kepastian biasanya kalau dalam hal pekerjaan ya, karir atau mencari nafkah itu cenderung lebih memilih misalnya sebagai profesional ya, pekerja profesional. Kalau yang lebih menyukai variasi dan seterusnya ya mungkin bisa ya pemilihannya adalah wirausaha dan seterusnya. Motivasi penggerak pasangan ya, tujuan dan harapan hidup. Nah, ini adalah hal-hal penting yang dikenali dari diri pasangan. Ya, jadi ini nggak saya bahas mendalam ya malam hari ini, karena yang kita bahas mendalam tadi sebenarnya yang profil diri ya sama bagian-bagian ini. Nah, karena waktunya terbatas, selanjutnya yuk kita lanjutkan dalam diskusi ya. Atau kalau teman-teman punya masukan, punya tambahan silahkan ya. Karena kita di Akademi Pernikahan sedang menyiapkan tool-tool ini ya, alat-alat ini untuk mengenali pasangan lebih mendalam gitu ya. Kalau ada yang mau ngasih masukan, oh kayaknya udah Agus, ini perlu nih dimasukin gitu ya, silakan. Ya,
toolnya nanti saya belum tahu ya, apakah nanti dalam bentuk buku ya, apakah insya Allah akan dalam bentuk suatu produk lah gitu ya, produk yang bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menikah gitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan terkait hal ini atau yang lain silakan. Yang mau nanya boleh ya, atau jangan-jangan ini udah banyak pertanyaan. Masukan harapan ke depan. Ini kalau ada yang kenal-kenalan di sini, ini di chat atau di mana, ini di luar tanggung jawab saya ya. Karena ini bukan forum untuk bertaaruf gitu ya. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang sesama masih jomblo lalu saling berkenalan gitu kan. Nanti kalau misalnya terjadi apa-apa itu di luar tanggung jawab Akademi Pernikahan ya. Jadi ditanggung sendiri gitu ya. Karena ini bukan forum untuk bertaaruf ya, tapi lebih kepada untuk kita belajar aja. Kalau nyari pasangan hidup, saya merekomendasikan cari yang di lingkaran dekat teman-teman. Ya, yang udah dikenal misalnya ya dari teman sekolah atau apa. Jadi kalau misalnya di Zoom, ikut Zoom, terus tiba-tiba ada yang ngechat, yuk taruh gitu kan atau gimana. Kalau teman-teman ikutnya di Zoom yang kami adakan, ya itu di luar tanggung jawab kami. Karena khawatirnya nanti ketika taruh ada sesuatu hal yang mungkin nggak diizinkan, nggak diinginkan terjadi gitu ya. Akhirnya oh ini kan saya kenalnya dulu di Akademi Pernikahan gitu kan. Nggak ada ya, jadi kita bukan biro jodoh, jadi buat yang yang kenal-kenalan itu di luar tanggung jawab Akademi Pernikahan. Ustadz, bagaimana meninggikan self esteem diri sendiri dan juga pasangan? Ya, bagaimana sih meningkatkan self esteem diri? Yang pertama adalah dengan menerima dan mencintai diri. Karena self esteem itu turun sebenarnya adalah ketika seseorang belum bisa menerima dan mencintai dirinya dengan baik. Jadi salah satu cara meningkatkannya dengan cara menerima dan mencintai diri sendiri, ya, dengan cara merawat diri. Jadi begitu, ya, kalau untuk meningkatkan self esteem. Izin tanya, udah bagaimana meningkatkan self esteem dari gagal rencana menikah? Udah. Yang gagal rencana menikah kan bukan diri Mbak atau Mas. Ya, yang gagal itu kan rencananya, bukan diri Mbak atau Mas. Jadi belajar untuk memisahkan ya mana yang diri Mas, mana yang saya nggak tahu ini Mbak atau Mas ya. Mana yang diri Anda, mana yang rencana Anda. Ya. Ketika Anda gagal menikah itu yang gagal siapa? Rencananya atau dirinya? Boleh dong yang lain ya bantu jawab di chat. Kira-kira apanya yang gagal? Dirinya atau rencananya yang gagal? Rencananya yang gagal ya, rencananya. Kalau rencananya yang gagal yang diperbaiki apa? Rencananya tinggal direncanain ulang. Ya, jadi ketika orang memiliki self esteem yang baik itu dia melihat masalah itu kayak gitu. Dia bisa membedakan mana yang dirinya dan mana yang rencananya. Ya, yang namanya rencana itu di luar kendali diri kita. Ya. Rencana apapun lah ya dalam kehidupan ini, nggak hanya nikah. Kita mau kerja, kita mau wirausaha atau apapun itu di luar kendali diri kita. Udah kalau pasangan self esteem rendah diapain? Diterapi sendiri atau dibawa konselor? Tergantung ya. Jadi kalau mau terapi sendiri bisa, boleh ya dengan cara dikasih motivasi, apresiasi gitu ya. Itu dijaga banget lah ya kalau orang yang self esteemnya rendah itu dijaga. Ya salah satu cara sederhana ketika untuk meningkatkannya misalnya adalah ajak dia untuk merawat dirinya. Ya bisa dari mulai hal yang paling basic di rumah menjaga pola makan. Yuk sayang, kita mulai jaga pola hidup kita. Ya kita sayangi diri kita dengan jaga pola makan misalnya. Ya kita mulai hari ini ya atau mulai bulan ini kita rencanakan untuk makan makanan sehat ya, nggak ada gula di rumah ini, nggak ada minyak di rumah ini misalnya gitu ya. Dan kita rajin olahraga juga setidaknya nih 30 menit setiap hari olahraga. Ya, jadi diajak pasangan untuk apa? Untuk merawat dan mencintai dirinya. Karena self esteem itu dia akan tumbuh ya. Dia akan tumbuh ketika seseorang mencintai dirinya, ketika dia merawat dan menjaga dirinya. Nah, ketika dia melakukan kebaikan kecil, langsung kasih apresiasi, ya. Ya, apresiasi itu bisa berupa pujian, bisa juga berupa hadiah dan seterusnya.
dan dikurang-kurangin ya, atau kalau bisa dihindari untuk mengkritik, untuk menyalahkan gitu ya, apalagi menghinanya. Kenapa? Karena orang yang self esteemnya rendah ketika disalahkan, ketika dihina ya dia makin anjlok tuh dirinya. Ya. Jadi begitu ya kalau untuk yang self esteemnya rendah. Saya termasuk self esteem yang rendah. Setiap ada masalah langsung menyalahkan diri sendiri dan pasangan belum ngeh. Bagaimana caranya untuk memberitahunya? Takut dinilai manja juga. Terima kasih. Dinilai manja itu kan masih prasangka. Ya, jadi bisa jadi dinilai manja, bisa jadi juga tidak. Ya, jadi kasih tahu aja. Jadi kasih tahunya saling mengenali dari hal pola pengasuhan misalnya, dari hal keluarga. Karena self esteem ini juga berasal bisa dikatakan berasal dari lingkungan juga sebenarnya ya, lingkungan atau keluarga. Jadi anak yang tumbuh di keluarga yang sering disalahkan ya, sering disesali sama orang tuanya gitu ya, atau mungkin sering mendapat kritik, jarang mendapatkan apresiasi sejak kecil, itu agak cenderung self esteem-nya rendah ya. Nah, jadi ini bisa diceritakan ke pasangan, dulu aku itu kayak gini loh waktu kecil sama orang tua aku gini-gini dan seterusnya. Ya. Nah, dengan pasangan ya sebisa mungkin gitu ya. Bagaimana menjadikan pasangan itu sebagai sahabat. Jadi nggak ada sekat lagi antara teman-teman dan pasangannya. Kalau misalnya masih ada kekhawatiran nanti kalau saya cerita saya dijudge manja, saya dibilang gini, itu kan berarti kan masih ada sekat tuh ya. Masih ada jarak antara teman-teman dengan pasangannya, masih ada rasa nanti disalahin sama pasangan gitu kan. Masih ada keinginan untuk untuk pakai topeng ya di depan pasangan gitu ya, untuk menunjukkan kita sebenarnya baik dalam keadaan baik-baik, padahal sebenarnya nggak sebaik itu gitu ya. Jadi kalau dengan pasangan itu perlu kita untuk untuk menghilangkan sekat-sekat tadi. Ya kalau awalnya pakai topeng udah perlu untuk buka topeng. Ya, sampaikan ya, ceritain gitu ya. Hal-hal yang mungkin ya berasal dari masa lalu dan sebagainya. Mohon penjelasan lebih lanjut ya mengenai kebutuhan dasar. Nah, bukannya sandang, pangan atau papan ya, itu kebutuhan pokok ya. Itu kebutuhan dasar dalam hal fisik gitu ya. Jadi kalau kebutuhan dasar secara psikologis itu ada di antaranya adalah kepastian, ada orang yang butuh kepastian, ada orang yang butuh ketenangan ya. Ada 6 kebutuhan dasar manusia gitu ya. Ada yang butuh variasi misalnya gitu ya. Jadi berbeda dengan sandang pangan papan, yaitu kebutuhan fisik ya. Ustadz, bagaimana cara mengatasi suami yang baperan ya karena hakikatnya istri selalu cerewet? Saling bercerita sebenarnya, saling mendekat, saling ngobrol gitu ya, saling mengenali dengan pasangan dan saling dan cari tahu ya gimana caranya agar suami Mbak paham dan mengerti kalau wanita itu memang hakikatnya seperti itu gitu ya. Dan juga sebagai wanita pandai-pandai juga untuk meremnya ya, menjaga kondisi diri. Emang sih hakikatnya wanita cerewet, tapi kan nggak semua laki-laki ya siap kondisinya menerima kecerewatan wanita ya. Jadi yang laki-lakinya belajar untuk menerima kecerewetan laki-laki, dan dari sisi laki-laki istri pun juga belajar ya untuk ngerem ya, untuk bisa ngelihat kondisi ya, kapan mungkin cerewet, kapan enggak gitu ya, dan saling mengenali hal-hal lain yang tadi ya. Bagaimana cara mengenal calon pasangan lebih dalam lewat ta'aruf? Nah, ini ikut kelas belajar ta'aruf 25 hari, insya Allah kita akan bahas ya, clear di sana ya. Kalau di sini kurang tepat ya wadahnya ya. Cara belajar kepekaan calon istri atau sudah jadi istri belajar kepekaan. Tipsnya bagaimana? Cara mengetahuinya. Gimana sih cara laki-laki belajar kepekaan ya kepada wanita? Sering-sering jalin interaksi dengan ibunya. Ya. Jadi kalau dalam parenting itu kan disarankan ya ketika anak sudah balik gitu ya, yang laki-laki itu didekatkan dengan ibunya, lebih sering, lebih dominan komunikasi, interaksi dengan ibunya. Ya, agar apa? Agar belajar tentang wanita, agar belajar tentang kepekaan. Ya, yang wanita lebih sering dekat kepada ayahnya agar dia belajar juga ya bagaimana laki-laki gitu ya, bagaimana kaum laki-laki itu seperti apa dan seterusnya.
Jadi begitu. Jadi simpel sebenarnya Mas ya. Tinggal deketin ibunya ya. Self esteem sama self capacity ya. Kapasitas berkolerasi tapi dia berbeda ya. Self esteem itu adalah tentang keberhargaan diri, tentang cara kita melihat diri kita ya. Cara kita melihat dan menghargai diri kita. Sementara self capacity itulah tentang kapasitas diri. Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang masih kekanak-kanakan dan belum mandiri? Lalu apa mengadu ke ayah dan keluarganya, mengadu untuk mencari pembelaan dirinya. Ya caranya adalah jadilah dalam tanda kutip orang yang bisa menjadi orang tua baginya. Ya. Dia kan kekanak-kanakan tuh. Berarti kan dia butuh sosok dalam tanda kutip orang tua kan. Nah, selama ini dia temukan itu mungkin ya di ayah dan orang tuanya. Ya. Makanya ketika ada masalah dia ngadunya ke ayah dan orang tuanya. Nah, sama istrinya mau nggak dia melakukan atau ngadu? Enggak, karena mungkin dia dijudge sama istrinya. Ya, kamu ini kekanak-kanakan nggak mandiri. Istrinya kesal ngeliat dia. Ya gimana dia mau mendekat dengan istrinya? Jadi yang perlu Mbak lakukan sebagai istri apa? Kalau suami kekanak-kanakan, ya berperan sementara, ya nggak selamanya ya, berperan sementara dulu sebagai orang tua. Jadi istri yang lebih mengayomi dulu. Ini bukan jangka lama ya, jangka waktu lama, tapi sementara. Ya. Jadi orang yang aman bagi suami. Jadilah orang yang nyaman bagi suami. Sehingga ketika suami ini kekanak-kanakannya muncul, yang dia ingat tempat ngadu pertama bukan lagi ayah ibunya, tapi adalah istrinya. Ya. Jadi itu yang perlu dilakukan. Tapi kalau misalnya dia dijudge ya, wah kamu ini kekanak-kanakan gitu ya, kesal, kayaknya ada penolakan. Maka si suami itu dia ngerasa nggak nyaman dengan istrinya. Dia merasa nggak aman dengan istrinya. Ya, nah ini panjang ya pembahasannya, tapi sekilasnya begitulah ya. Bagaimana cara kita mengetahui suami kita ini memiliki kepemimpinan yang bagus? Dari pola asuh juga bisa ya, karena laki-laki yang baik ya kepemimpinannya itu setidaknya dia sejak kecil itu memiliki interaksi yang cukup baik dengan laki-laki, dengan sosok laki-laki. Enggak mesti ayah biologisnya. Ya, Rasulullah ya Nabi Muhammad SAW itu kan sejak dari lahir ke dunia kan nggak ada ayah kandungnya. Tapi dalam kehidupan Rasulullah ada sosok kakek-kakek beliau, ya kakek-kakek, ada sosok kakek beliau gitu ya. Ada Abdul Muthalib ya di usia 6 sampai 8 tahun, di usia 8 sampai naik ke atas gitu ya, sampai 5 sampai bahkan jadi nabi gitu, ditemani oleh paman beliau. Ya, jadi Rasulullah nggak punya ayah tapi tidak kehilangan sosok ayah. Jadi kalau mau ngelihat laki-laki itu seperti apa qawamnya, kepemimpinannya, yang pertama tentu adalah lihat dulu ya dia sejak kecil ada nggak sosok-sosok ini dalam kehidupannya. Nggak mesti ayah kandung. Ya karena bisa jadi kan ada anak yatim dan seterusnya. Ya. Jadi ada nggak sosok laki-laki yang mengayominya dalam kehidupannya. Ustadz, kalau pasangan kita nggak mau kepoin kita, katanya dia tuh sukanya pengennya kita sendiri aja ngasih tahu, langsung jelasin ke dia, itu gimana? Ya udah, lakukan itu. Berarti kan pasangan Mbak udah ngasih tahu tuh apa yang dia inginkan, gitu ya. Dia nggak mau kepo, tapi dia maunya dijelasin, ya udah jelasin langsung. Ya, itu sangat bagus malah gitu ya. Jadi nggak perlu nebak-nebak lagi apa yang diinginkan pasangan. Ya. Bagaimana cara mengetahui sifat cewek ya yang setia sehidup sesurga? Di kelas belajar ta'aruf Mas Arthur ya, insya Allah itu kita bahas juga ya. Ini Mas Arthur, Masya Allah ya, semangat ya. Kemarin di ini juga kita bahas sebenarnya ya, di kelas suami istri bahagia gitu ya. Di Anisa ayat 34 juga kita bahas itu. Bisa lihat lagi rekamannya kalau misalnya kelewat kemarin. Kadang kalau nanya pengasuhan waktu kecil jawabnya ya baik-baik aja. Apalagi masih ta'aruf jarang cerita detail gitu ya. Kalau misalnya dia jawab baik-baik saja, dilihat ya ke kondisi emosi, kepribadian dan seterusnya. Kalau misalnya kondisi emosi dan pribadinya baik-baik saja, ya berarti alhamdulillah ya baik-baik saja. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin ya menurut Mas perlu untuk diperbaiki, ya cari tahu. Ya.
Cari tahu bisa langsung ke dia, ya bisa ke keluarganya atau dengan cara apapun. Ya, dia jawab baik-baik saja karena mungkin dia masih punya sekat dengan masnya ya kalau udah nikah gitu ya. Jadi kan ada tuh orang yang udah nikah tapi belum mau cerita terbuka karena merasa masih ada sekat tuh sama pasangan. Nah, sekarang gimana caranya agar pasangan nyaman dan tidak ada sekat lagi antara teman-teman dengan pasangannya? Udah, kalau untuk ya yang nanti menjalani ta'aruf harus menanyakan beberapa poin tadi. Baiknya saat apa? Karena masih banyak orang yang masih menganggap itu tidak perlu ditanyakan atau itu privasi. Jadi kita dianggap terlalu kepo. Ya, kalau di kelas belajar ta'aruf kita ngajarin ada sekitar 18 topik yang perlu digali dan didiskusikan. Jadi bukan ditanyakan tapi lebih tepatnya didiskusikan. Ya kalau nanyain kayak wawancara mungkin kepo. Tapi kalau ngajak dia diskusi tentang hal itu sama-sama sepakat, insya Allah nggak akan disebut kepo. Ya, coba ya ikutin aja ya belajar ta'aruf, nanti ada infonya ya di sana. Gimana kalau kita sudah kenal pasangan tapi semakin lama semakin kesal dengan sifat dan kebiasaan aslinya. Ya, makin kenal malah makin kesal gitu ya. Gimana caranya? Pertama adalah coba siapkan jurnal kebaikan pasangan ya. Jadi sebanyak mungkin oke lah dia mungkin punya 100 kebiasaan buruk ya, kebiasaan asli. Tapi apakah benar-benar yang dia punya cuman itu doang gitu kan? Karena nggak mungkin. Pasti ada lah ya 3 ya atau mungkin 5 keunggulannya. Fokus ya melihat hal tersebut kepada kebaikan-kebaikannya. Nah, untuk yang kebiasaan yang buruk itu ya diterima dulu untuk saat ini, buat dia nyaman, dekatin, lalu pelan-pelan diinspirasi untuk bisa berubah ya. Materi pekan lalu ya, bisa cek di YouTube lagi. Oke, berupa games yang seru, siap ya. Kalau ada game ya. Bagaimana cara menghadapi pasangan yang keras kepala, merasa benar sendiri, tidak bisa diingatkan hal baik karena tidak tahu masa kecilnya seperti apa. Yang pertama adalah manusia semua kepalanya emang keras ya karena dari tulang gitu kan. Kalau manusia itu kepalanya lembek gitu ya, ini kepala kita lembek nih itu nggak bisa berbentuk kayak gini ya, yang ada malah bentuk bubur gitu ya, nggak berbentuk manusia. Jadi ketika teman-teman nih pasangan keras kepalanya, alhamdulillah syukuri, itu yang pertama ya, berarti dia manusia beneran. Kalau kepalanya nggak keras ya berarti dia bisa jadi malah jadi-jadian gitu ya. Lalu yang kedua apa lagi? Yang merasa benar sendiri. Ya, ini lihat dulu konteksnya untuk hal-hal apa yang dia merasa benar sendiri. Ya, apakah yang karena bisa jadi gini loh, ya pasangan merasa benar sendiri, padahal emang benaran benar dianya, cuman nggak sesuai aja dengan egonya Mbak, ya nggak sesuai aja dengan keinginan Mbak. Maka dalam berumah tangga itu perlu ya untuk memahami yang pernah kita bahas sebelumnya, peran suami sebagai qawwam, istri sebagai yang ikut atau patuh lah gitu ya sama pasangannya. Jadi dilihat hal apa nih yang dia benar sendiri. Ya kalau misalnya dia merasa benar sendiri soal sholat misalnya, soal sholat itu cukup 2 kali sehari, itu berarti kan udah melanggar syariat. Ya, tapi kalau dia benar sendiri untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak menzolimi Mbak juga ya, atau mungkin sekedar ego aja sebenarnya gitu ya untuk menyalahin ego, nggak apa-apa, mundur dulu selangkah. Ya, kenapa? Karena orang yang kalau dalam tipe kepribadian itu kayak mungkin cenderungnya koleris gitu ya, koleris kayak pemimpin gitu ya, cenderung jadi pemimpin, memang kayak gitu. Ya, bukan kayak gitu sih, emang seringnya ada yang begitu. Ya. Jadi lebih dominan gitu ya. Ya kayak pemimpin lah. Nah, sebenarnya kan itu hal baik. Nah, orang-orang yang seperti itu kalau misalnya dia disanggah, didebat secara terang-terangan, ya, yang ada apa? Yang ada malah peperangan. Ya, kenapa? Karena dia nggak suka tuh disanggah. Ya, karena tipe-tipe koleris itu begitu. Nah, caranya gimana ya? Caranya adalah ikutin dulu aja alurnya. Ya, nanti ada titiknya untuk mempengaruhinya. Ya, karena orang-orang yang dianggap keras, merasa benar sendiri, egonya besar dan seterusnya, itu kalau diikutin, ya
dia akan sampai di suatu titik di mana dia akan mengalah juga, ya. Nah, dia yang nggak suka itu kan sebenarnya kalau misalnya disanggah, ya orang lain pengen lebih dari dia nggak suka. Tapi kalau orang lain ngikut sama dia misalnya gitu ya, dan dia pada akhirnya ngerasa nyaman, lama-lama dia juga akan mau mendengarkan, ya, mau untuk ikut lagi, gitu ya. Oke, gimana kalau kita sudah kenal pasangan tapi semakin lama udah izin bertanya bagaimana cara menyikapi pasangan yang belum terbuka dengan kita tentang masalah yang sedang dihadapi supaya kita tidak berpikiran negatif. Ya, laki-laki ketika punya masalah memang cenderungnya diam. Ya, memang cenderungnya itu tidak bercerita. Ya, jadi kalau misalnya masalahnya tidak tidak ada berkaitan dengan yang hal bertentangan syariat, nggak perlu berpikiran negatif ya. Cukup bikin suaminya nyaman, cukup bikin suaminya tenang gitu kan. Cukup disupport dan didoakan udah. Ya. Kasih aja dia ruang, kasih dia kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Nanti kalau dia udah selesai bisa jadi dia cerita. Kalau dia nggak cerita gimana ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya berarti dia bisa selesaiin sendiri. Ya. Nah, jadi begitulah memang laki-laki ya. Kalau wanita kalau ada masalah lebih cenderungnya cerita. Lebih cenderungnya mau langsung ngomong gitu. Info program ta'aruf udah cek @belajar ta'aruf ya Instagramnya. Kalau mau kenal masa kecil bisa nggak fokus pertanyaannya ke hal tentang ayah dan ibunya, nanti disambungin ke pola asuh ayah ibunya. Bisa ya, itu bebas ya, silakan gimana pun caranya bisa dilakukan ya. Yang penting goalnya tercapai ya. Soal cara fleksibel ya. Goalnya nih pengen kenal nih masa kecilnya ya. Mau caranya seperti apa silakan ya, asal baik bagus gitu ya. Udah, bagaimana menanggapi suami yang kurang dekat dengan ibunya sehingga perlakuan ke istri pun tidak seperti yang diharapkan ya. Yang pertama Mbak dulu yang mungkin bisa bangun hubungan dekat dengan ibunya ya. Yang kedua adalah banyak bersabarnya ya, karena memang kurang dekat dengan ibu. Kenapa dia kok kurang dekat dengan ibu tuh banyak perihal, banyak inilah ya, banyak tantangan yang mungkin dihadapi di masa lalunya, masa kecilnya gitu ya. Dan dia juga banyak PR ya, banyak PR untuk bisa menjadi suami yang baik ya. Nah, cara yang paling gampang adalah mulai aja dari Mbak dulu untuk jadi istri yang baik baginya. Ya, memperlakukannya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi daripada mikir ini gimana nih agar suami saya jadi baik, ya udahlah mulai aja dari kita dulu gitu ya. Materi kita pekan lalu ya, fokus kepada apa yang kita lakukan. Ustadz, sekarang saya masih pacaran, tapi kalau pacarnya itu sangat-sangat perhitungan sekali terhadap kita. Bagaimana menurut Ustadz? Bagus ya. Kalau masih pacaran ngapain royal gitu ya. Pasangan sah belum gitu kan. Hubungan juga belum tentu akan nikah, nggak ada kepastian ya. Kalau dia perhitungan, kalau kamunya nggak perhitungan ya kamunya yang rugi gitu. Jadi ruginya banyak ya. Yang pertama rugi pacarannya ya. Nah, yang kedua adalah rugi karena tidak perhitungan, banyakkan berkorban dan seterusnya. Sarannya gimana? Sarannya putus. Putusnya gimana? Bisa dengan pernikahan atau memang putus benaran. Kalau siap menikah segerakan nikah. Ya kalau belum siap menikah ya udah putus aja. Ya jadi kalau masih jadi pacar nggak perlu berharap dia royal sama saya, ya dia nggak perhitungan, ya ngapain? Nggak ada kaitan apa-apa. Dia nggak punya tanggung jawab ya untuk membiayai pacarnya, ya. Nggak ada tanggung jawabnya gitu ya. Jadi nggak perlu mengharapkan itu ya, dia nggak perhitungan royal dan sebagainya. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Kalau nggak ada ya kita cukupkan sampai di sini ya. Masya Allah ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di Selasa depan ya. Selasa depan insya Allah kita akan hadirkan lagi tema yang nggak kalah serunya ya. Dan juga bagi teman-teman semua yang hadir di sini saya infokan ya, kita tanggal berapa itu ya? Kayaknya kita tanggal 3 Oktober itu ada webinar ya, webinar gratis bareng Elmina ya. Yang udah di grup nggak perlu sebenarnya buat daftar lagi ya, jadi tinggal tunggu aja, tunggu infonya aja ya. Saya nggak punya flyernya, nanti mungkin akan saya bagikan ya flyernya insya Allah ya. Itu saya sama Ustadz Arif Rahman Lubis hari Minggu tanggal 3 Oktober pukul 8 sampai selesai ya.
webinar selanjutnya ditunggu insya Allah ya. Doakan saya sehat ya, selalu punya inspirasi untuk sharing kepada teman-teman semua. Dan insya Allah teman-teman pun saya doakan ya. Kita saling mendoakan semuanya. Yang udah menikah kita doakan pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Yang masih sendiri kita doakan semoga ketemu ya calon pasangan hidup terbaiknya. Terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.